Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kemampuan untuk melanjutkan kuliah kita di kuliah Filsafat Manusia bagian ke-7 yang kali ini mengkaitkan manusia dengan Tuhan. Sebelumnya kita kaitkan manusia dengan alam. Ada beberapa tema yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Dan yang pertama adalah manusia sebagai makhluk teomorfis, ya. Nah, makhluk teomorfis ini saya ambil dari karya Syed Hussein Nasr yang mempunyai makna bahwa manusia dalam bentuk ilahi, ya, atau dicipta dalam bentuk ilahi. Theo artinya Tuhan, morfis adalah bentuk, ya. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud, ya. Nah, kalau kemarin kita bicara manusia sebagai mikrokosmos, kita mengatakan bahwa manusia walaupun kecil, ya, mikro, tapi mengandung seluruh unsur kosmos, termasuk di dalamnya malaikat, ya. Jadi ada mineral, ada tumbuhan, hewan, dan malaikat. Tetapi kita belum mengaitkan apakah ada unsur yang lain di dalam diri manusia selain unsur kosmik tersebut, ya. Nah, di sini kita akan mencoba membahas tentang unsur ilahi yang ada di dalam diri manusia yang biasanya disebut lahud oleh para sufi, di mana unsur manusia disebut nasut, ya. Nah, sebagaimana biasa saya akan bacakan beberapa bagian dari buku saya, yaitu Lentera Kehidupan, ya. Bab ke-11 di sini, yaitu pada halaman 174, ya. Nah, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia sebagai makhluk teomorfis. Ketika berbicara tentang manusia sebagai mikrokosmos, kita mengatakan bahwa manusia mengandung semua unsur kosmik dari mulai mineral, tumbuhan, hewan, dan malaikat. Namun lebih dari itu, sebenarnya manusia juga memiliki unsur ilahi atau sifat ilahiyah dalam dirinya, ya, yang oleh para sufi biasa disebut sebagai unsur lahud, ya. Tentunya di samping unsur kemanusiaan yang disebut nasut, ya. Nah, tentunya para sufi juga memiliki dalil nakli, ya, di samping dalil aklinya, ya. Adapun dalil nakli yang sering dikemukakan adalah ayat Quran surat 15 ayat 29, fa idza sawaituhu fa nafakhtu min ruhi. Ketika aku telah sempurnakan bentuknya, kejadiannya Nabi Adam itu, maka aku tiupkan ke dalamnya min ruhi, daripada rohku. Nah, ini bisa mengandung arti bahwa Nabi Adam sebagai nenek moyang manusia telah dikaruniai dengan cara ditiupkan kepadanya sesuatu yang bersifat ruhani dari Tuhan atau disebut ruh. Maka dengan itu ruh yang ada pada diri manusia bisa dikatakan sebagai unsur ilahiyah yang ada pada dirinya, sebagaimana akal adalah unsur malaikat pada dirinya. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik, ya, sebenarnya, ya, bahwa manusia seperti setelah kita kemukakan terdahulu, ya, adalah makhluk dua dimensi. Jadi bukan hanya makhluk fisikal saja, tetapi juga makhluk rohania. Nah, yang menjadikan manusia sebagai makhluk rohani antara lain adalah karena ditiupkannya ke dalam diri manusia dari ruh Allah, ya. Jadi itulah unsur manusia, unsur ilahi yang ada di dalam diri manusia. Jadi manusia itu bukan hanya makhluk fisik belaka, tapi ada unsur tadi intelektual, yaitu unsur malaikat yang ada dalam dirinya, dan juga unsur ilahi yang ada di dalam dirinya dalam bentuk roh, ya.
jelaslah di sini bahwa manusia adalah makhluk dua dimensi. Ya. Dan ini menjadi sebab manusia mampu juga memahami bukan hanya makhluk-makhluknya, tapi juga Tuhannya sendiri. Ya. Jadi dengan unsur rohani yang ada dalam diri manusia yang merupakan pemberian dari Tuhan, maka kita dimungkinkan untuk bisa mengenal Tuhannya. Tentunya bukan zatnya, tetapi sifat-sifatnya. Nah, itulah sebabnya barangkali mengapa manusia oleh Said Hussein Nasr disebut makhluk theomorphis, yakni makhluk yang memiliki bentuk atau rupa ilahi. Dan tentu saja istilah theomorphis ini dikenal bukan hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh umat sebelumnya seperti Yahudi dan Nasrani. Jadi dijelaskanlah dalam kitab suci mereka bahwa manusia dibuat dari rupa ilahi, ya. Dan ini juga terutama di kalangan para sufi juga mendapatkan resonansi, ya, mendapatkan tempat yang layak bahwa manusia adalah makhluk theomorphis, ya. Dan karena itu kita dimungkinkan atau mempunyai potensi untuk bisa mengenal Tuhannya. Ya, selain Al-Quran, ya, tentu saja mereka juga memiliki dalil nakli yang lain berupa hadis yang mengatakan khuluqal Adam min surati rabbih, ya, atau min suratihi, ya. Jadi diciptakannya Adam dalam atau menurut bentuknya, ya. Memang para ahli hadis berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bentuknya di situ maksudnya bentuk Adam, ya, diciptakan oleh Tuhan Adam dalam bentuknya. Tapi para sufi cenderung mengatakan dalam bentuk Tuhannya, surati Rabbi. Jadi para sufi cenderung untuk mengatakan bahwa Adam dicipta menurut bentuk ilahi, ya, bentuk Tuhannya. Jadi inilah di antara dalil nakli yang dijadikan sandaran bagi ajaran manusia sebagai makhluk theomorphis, ya. Signifikansinya adalah bahwa dengan ini manusia dimungkinkan, ya, memiliki potensi untuk bisa mengenal Tuhan. Karena kalau dalam subjek yaitu manusia tidak memiliki unsur yang sama dengan objeknya yaitu Tuhan, maka tidak akan ada, menurut diktum filosofis, ya, tidak akan ada kemampuan manusia untuk bisa mengenal Tuhan. Harus ada unsur yang sama antara subjek manusia dengan Tuhan. Kalau tidak, maka tidak mungkin ada pengetahuan positif tentang Tuhan. Nah, itulah sebabnya karena manusia tidak memiliki unsur zat Tuhan, tapi memiliki unsur sifat-sifat Tuhan, ya. Ya, karena menurut Ibnu Arabi kalau berhubungan dengan zat, maka Tuhan itu tanzih, artinya transenden, berbeda sama sekali dengan manusia. Tapi ketika berhubungan dengan sifat, maka ada semacam tasbih, yaitu keserupaan antara manusia dengan sifat-sifat Tuhan. Oleh karena itu ada kemungkinan manusia untuk bisa mengenal Tuhan. Jadi secara filosofis dikatakan bahwa kalau manusia sebagai subjek tidak memiliki unsur yang sama dengan objeknya, maka tidak akan mungkin kita mempunyai pengetahuan positif tentang si objek tersebut, ya. Dalam literatur sufi sering kita jumpai ungkapan atau cerita yang menggambarkan kedekatan sifat manusia dengan sifat-sifat dan bahkan bentuk Tuhan, ya. Ketika Fariduddin Attar dalam bukunya Mantiq Thair misalnya menceritakan kisah perjalanan burung menurut raja mereka, beliau mengatakan bahwa dari jutaan burung yang berpartisipasi dalam perjalanan menuju Tuhan, hanya 30 burung yang benar-benar sampai ke hadirat Allah. Kemiripan ke-30 burung tersebut dengan raja atau Tuhan mereka terlihat dari nama raja burung itu sendiri, yaitu Simurg, yang dalam bahasa Parsi berarti 30 burung. Nah, ini merupakan upaya Attar untuk mengidentifikasi 30 burung tersebut dengan rajanya. Diceritakan bahwa ke-30 burung itu sendiri merasa terkesima ketika melihat wajah sang raja yang begitu mirip dengan mereka. Kira-kira seperti bayangan wajah yang terpantul
di dalam sebuah cermin. Jadi Tuhan dengan para insan kamil yang telah berhasil mencerap sifat-sifat Tuhan ke dalamnya, itu adalah seperti wajah dengan bayangannya dalam cermin. Ya, kita akan mengatakan bahwa bayangan itu berbeda dengan wajah kita. Tetapi pada waktu yang sama juga kita harus mengatakan bahwa bayangan itu serupa dengan wajah kita. Ya. Jadi menurut para sufi ya, dalam pandangan para sufi, Tuhan dengan manusia yang sudah sempurna itu mempunyai seperti cermin. Jadi apa yang sifat-sifat Tuhan, apa yang sifat yang dimiliki oleh Tuhan tercermin di dalam dirinya. Karena itu Nabi Muhammad misalnya itu adalah merupakan cerminan dari sifat-sifat Tuhan, yang istilahnya akhlak Nabi itu akhlak Al-Quran. Ya, jadi kalau begitulah, kalau manusia sudah mencapai tingkat kesempurnaannya, dia akan menjadi cermin bagi sifat-sifat ilahi di dalam dirinya. Jadi kita mengenal Tuhan lewat sifat-sifat mereka. Jadi inilah upaya Fariduddin Attar untuk menunjukkan betapa manusia sempurna itu merupakan cermin dari sifat-sifat Tuhannya. Ya, dengan diceritakan bahwa 30 burung yang sampai kepada hadirat ilahi itu tidak lain daripada nama raja burung itu sendiri, yaitu Simu, yang artinya 30 burung. Jadi kalau kita bandingkan antara wajah dengan bayangannya di cermin, kita mengatakanlah memanglah berbeda, tapi pada waktu yang sama ia juga bisa dikatakan serupa. Inilah barangkali yang dimaksud dengan perkataan bahwa manusia adalah makhluk teomorfis, yaitu makhluk dengan rupa ilahi atau yang serupa dengan Tuhan. Dalam imajinasi Jalaluddin Rumi, ya, dinyatakan bahwa manusia dikaruniai sifat-sifat ilahi yang serupa dengan jejak kuda di atas debu. Kalau kita melihat jejak kuda di atas debu, itu ada beberapa hal yang menarik ya. Pertama, cetak kuda itu adalah mirip sekali, ya, mirip sekali dengan yang ada di telapak kuda itu. Tapi walaupun mirip, tapi dia bukan telapak kuda itu sendiri. Jadi dia merupakan cerminan daripada telapak atau jejak ilahi di dalam alam, ya. Jadi dia mau menggambarkan kemiripan manusia sempurna dengan Tuhan itu seperti cetak jejak kuda di debu. Dia mirip tapi memang bukan. Jadi ya dikatakan bukan tapi mirip, dikatakan sama juga tidak, ya. Marilah kita dengar syairnya. Aku mengepul di kaki kudanya seperti debu. Diri ini menjadi debu, dan satu-satunya petunjuk adalah cap kakinya di atas debu. Jadilah debu di kakinya demi cap ini, sehingga Anda boleh menjadi mahkota di kepala orang-orang yang bermartabat. Jadi kalau kita sudah menjadi cap kaki kuda di atas debu, artinya sudah mencerap sifat-sifat ilahi ke dalam diri kita, maka di antara para hamba kita akan menjadi seperti mahkota, ya, di kepala orang-orang yang bermartabat. Nah, tapi ini adalah upaya Jalaluddin Rumi untuk menunjukkan bahwa manusia itu memiliki cap ilahi atau bentuk ilahi, atau yang disebut dengan makhluk teomorfis. Sekali lagi ini merupakan satu penghargaan yang besar, ya, dari para sufi terhadap kedudukan manusia, ya, bahwa manusia itu adalah merupakan jejak ilahi, ya, atau tajalli menurut istilah Abdul Karim Jili di dalam bukunya Al-Insanul Kamil. Nah, mari kita bergeser ke para filosof, ya.
Di kalangan para filsuf muslim, banyak yang berkata bahwa tujuan berfilsafat adalah berusaha menjadi seperti Tuhan dalam kapasitasnya sebagai manusia. Ya. Jadi ini dinyatakan di beberapa tempat ya oleh Al-Farabi dan juga di dalam Rasail Ikhwanus Shafa oleh Ikhwanus Shafa. Jadi tujuan menjadi filosof adalah untuk menyerupai, berusaha menjadi seperti Tuhan dalam kapasitasnya sebagai manusia. Ini sebenarnya yang merupakan gambaran dari bagaimana kita mencerap sifat-sifat ilahi ke dalam diri kita, sehingga kita serupa dengan sifat-sifat Tuhan, menjadi mazhar tajalli bagi sifat-sifat Tuhan. Apakah mungkin manusia menyerupai Tuhannya? Jawabnya ya, tapi bukan dalam hal esensi atau zat, melainkan dalam hal sifat-sifatnya. Ya, ingat ada istilah tanzih dan tasbih ya, yang diberikan oleh Ibn Arabi ya. Jadi manusia bisa menjadi seperti Tuhan dalam sifat-sifatnya, bukan dalam zatnya. Bahkan ada sebuah hadis yang meminta kita berakhlak dengan menyerap akhlak atau sifat-sifat Tuhan. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Nah, ini tentu saja hadis dari Nabi yang menunjukkan betapa sebenarnya manusia mempunyai potensi untuk bisa mencerap sifat-sifat ilahi. Nah, seperti itu ya. Hadis ini merupakan seruan kepada manusia pertama untuk mengenal sifat-sifat baik atau nama-nama indahnya, al-asmaul husna, seperti sifat kasih sayang, sifat pemaaf, sifat mencipta dan lain-lain, dan setelah itu mencoba menirukan sifat-sifat tersebut dalam diri kita sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Jadi menjadi seperti Tuhan dalam kapasitasnya sebagai manusia. Ya. Kalau para filosof ya berpikir, ya kan, bermeditasi, berkontemplasi, ya kan, berpuasa, ya kan, mengurangi tidur dan sebagainya ya. Seperti para sufi juga, itu adalah juga upaya-upaya menirukan sifat-sifat ilahi. Dalam literatur tasawuf, peniruan sifat-sifat Tuhan oleh manusia itu disebut dengan takhalluq. Dan ini telah menjadi sebagai tahap akhir dari program pensucian diri, tazkiyatun nafs, setelah tahap realisasian diri, tahakkuk, dan pembersihan diri, tatahhur. Nah, ini saya membaca buku Tazkiyatun Nafs karangan Sidi Hawa ya, yang merupakan ringkasan dari Ihya Ulumuddin, di mana dia memberikan istilah itu ya tadi ya, tatahhur, tahakkuk, takhalluq. Tatahhur adalah pembersihan diri, semacam takhalli ya. Kemudian tahakkuk, realisasian diri, dan kemudian takhalluq, yaitu menirukan sifat-sifat Allah ke dalam diri manusia. Nah, jadi ini ada beberapa dalil nakli yang digunakan oleh para sufi untuk atau para filosof untuk menopang keberadaan manusia sebagai makhluk teomorfis. Mari kita lanjutkan ya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah penyerapan sifat-sifat Tuhan oleh manusia adalah mungkin? Ya kan? Kalau tidak mungkin, ya tidak usah dibicarakan. Namun ajakan Rasulullah untuk berakhlak dengan akhlak Allah, takhallaqu bi akhlaqillah, dengan cara mengadopsi dan menyerap sifat-sifatnya adalah petunjuk yang jelas bahwa penyerapan sifat-sifat ilahi itu oleh manusia adalah sebuah kemungkinan. Sebab jika tidak, mengapa beliau menganjurkannya? Ya nggak mungkin beliau menganjurkannya. Itu. Selain itu, kita dapatkan dukungan teoritisnya pada manusia sebagai mikrokosmos. Ya. Dikatakan oleh para ahli tentang tasawuf bahwa alam ini merupakan ayat ya, atau tanda-tanda daripada kebesaran dan keberadaan Allah. Tetapi sifatnya seperti itu. Kalau
alam itu merupakan cermin sifat dari Tuhan, tetapi bersifat parsial. Ya, misalnya langit itu bisa menunjukkan ketinggian, sifat ketinggian Tuhan. Ya. Kemudian alam semesta bisa menunjukkan kebesaran sifat ilahi. Bunga-bunga, burung-burung yang indah, pemandangan dan sebagainya itu memantulkan sifat keindahan Tuhan. Dan kemudian nikmat-nikmat yang Allah berikan juga menunjukkan ihsan Allah. Ya. Tetapi ketika kita bicara manusia sebagai mikrokosmos, maka terkandung di dalam diri manusia semua unsur kosmik. Jadi yang tadinya bersifat parsial ketika berada pada alam, ketika itu bersatu dalam diri manusia, maka manusia berpotensi untuk bisa merefleksikan semua sifat-sifat Tuhan. Ya, jadi ketika insan kamil sudah menjadi benar-benar aktual, maka sifat-sifat ilahi itu akan terpantul di dalam dirinya. Ya. Tapi kalau diingat bahwa manusia adalah makhluk mikrokosmik yang mengandung di dalamnya semua unsur alam, maka manusia memiliki potensi untuk menjadi cermin yang lengkap dari sifat-sifat Tuhan. Dan bahkan Mund al-Jili menjadi tempat manifestasi atau mazhar tajalli dari sifat-sifat Tuhan dalam dirinya. Ya. Nah, ini secara teoritisnya begitu ya. Jadi apakah kita berkemungkinan untuk mencerap sifat-sifat ilahi? Nah, jawabnya positif, yaitu ya. Karena kalau tidak, mana mungkin Rasulullah menganjurkan kita untuk berakhlak dengan akhlak Allah. Ya. Dan secara teoritis dimungkinkan karena manusia adalah mikrokosmos yang walaupun kecil terkandung di dalamnya semua unsur-unsur kosmik. Jadi kalau alam secara parsial bisa memantulkan sifat-sifat ilahi, maka manusia sebagai mikrokosmos bisa secara teoritis ya memantulkan semua sifat-sifat ilahi yang terdapat dalam dirinya. Nah, bagaimana upaya para sufi untuk merealisasikan potensi-potensi ilahiyah yang ada pada dirinya tersebut? Nah, para sufi menyelenggarakan program yang disebut dengan tazkiyatul anfus atau pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs, ya. Berdasarkan pada keyakinan bahwa sifat-sifat terpuji Tuhan akan menggantikan sifat-sifat manusia apabila manusia mampu membersihkan dirinya dari segala kotoran nafsu rendah atau hawa. Ya. Jadi kalau manusia sudah bisa membersihkan dirinya dari sifat-sifat atau dari nafsu dan hawa nafsu, maka nanti sifat-sifatnya akan digantikan dengan sifat-sifat Allah. Dan itu terjadi apabila kita sudah berhasil melakukan program tazkiyatul anfus ya, atau tazkiyatun nafs. Pensucian diri ini biasanya dimulai dengan tahap pembersihan diri atau pengosongan diri dari sifat-sifat buruk yang disebut dengan takhalli. Jadi ini takhalli, tahalli, tajalli ini sudah sangat dikenal ya di dalam literatur tasawuf. Nah, takhalli atau pengosongan diri ini disusul dengan penghiasan diri dengan sifat-sifat baik yang disebut tahalli. Ya. Jadi kalau yang pertama itu adalah pembersihan. Jadi kalau kita misalnya punya rumah sudah 10 tahun tidak dicat, maka untuk mengecatnya itu tidak bisa langsung ya, tapi kita harus krok dulu sampai bersih dari debu. Nah, itulah tahap takhalli. Tapi tentunya tidak berhenti di situ. Kita harus kemudian mengecatnya kembali ya, yang itulah tahap penghiasan atau tahalli ya. Untuk apa? Supaya nanti di akhirnya keindahan rumah itu bisa jelas, yaitu tajalli ya. Jadi takhalli disusul dengan penghiasan diri dengan sifat-sifat baik yang disebut tahalli dan pengejawantahan sifat-sifat tersebut pada orang tersebut yang disebut tajalli, di mana manusia telah menjadi tempat bertajallinya sifat-sifat tertentu Tuhan. Ya.
adalah menarik bahwa Al-Jili dalam bukunya Al-Insanul Kamil bercerita tentang manusia sebagai mazhar tajalli, ya. Bisa mazhar tajalli asma, yaitu tempat bertajalinya nama Allah, di mana nama manusia terhapus kemudian digantikan dengan nama Tuhan, seperti apa yang terjadi kepada Abu Mansur Al-Hallaj, ya. Jadi ketika nama Al-Hallaj sudah terhapus, maka yang ada adalah nama Allah, yaitu Al-Haq. Itulah sebabnya maka dia mengatakan Anal Haq, aku adalah sang kebenaran atau Tuhan. Nah, Jalan Rumi menanggapi kasus Al-Hallaj ini mengatakan bukan Al-Hallaj yang mengatakan di dalam tiang gantungan aku Tuhan, tapi Tuhanlah. Jadi itulah bukti di mana nama Tuhan bertajalli dalam diri seseorang. Kemudian juga bisa bersifat tajalli af'al, ya. Dikatakan kalau manusia sudah bersih dari sifat-sifat buruk atau hawa nafsu, maka apa yang dikatakannya adalah dari Allah. Seperti dikatakan bahwa Nabi Muhammad karena tidak berbicara atas nama hawa nafsu, maka apa yang dikatakannya juga adalah wahyu. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Nabi Muhammad berkata bukan berdasarkan kepada hawa, yaitu hawa nafsu, maka apa yang dikatakannya adalah wahyu juga. Jadi itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad pada saat itu merupakan mazhar tajalli, tempat bertajallinya firman Allah, ya. Nah, lebih tegas lagi juga di dalam surat 8, ya, ayat 17, ketika mengatakan wa ma ramaita iz ramaita walakinallah rama, bukan engkau yang melempar ya Muhammad ketika engkau melempar. Nah, di sini ada yang mengatakan melempar debu, ada yang melempar senjata, ya. Tapi dikatakan bukan engkau yang sesungguhnya melempar ketika engkau melempar. Jadi secara historis Nabi Muhammad yang melempar. Tapi dikatakan walakinnallaha rama, tapi Allah lah yang sebenarnya melempar. Nah, di sini jelas sekali bahwa manusia merupakan mazhar tajalli, tempat bertajallinya afal Allah, tindakan Allah. Ya, kalau tadi perkataan Allah, sekarang tindakan Allah. Jadi manusia pada saat itu merupakan instrumen bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu. Jadi tubuh Nabi Muhammad waktu itu sudah fana, ya. Sehingga sebenarnya yang berbuat sebenarnya bukan Nabi Muhammad, tetapi adalah Allah sendiri, karena Nabi Muhammad pada waktu itu sudah menjadi mazhar tajalli. Nah, jadi itulah, ya. Jadi sesungguhnya bukan Nabi Muhammad yang melempar, walaupun secara historis dia adalah beliau, tetapi Allah lah yang sesungguhnya melempar itu. Nah, di sini bukti bahwa manusia bisa menjadi tempat bertajallinya, tempat bermanifestasinya af'al Allah. Sistem lain dari pembersihan jiwa adalah melalui proses tatahur, realisasi diri, pembersihan, tatahur, realisasi diri, tahakuk, dan peniruan sifat-sifat atau karakter akhlak Tuhan oleh manusia yang disebut takhalluk. Jadi ada istilah takhalli, tahalli, tajalli, tapi juga ada tatahur, tahakuk, dan takhalluk. Ini saya dapatkan dari buku Sidi Hawa, ya, yang berjudul Tazkiyatun Nafs. Seperti fungsi takhalli, tatahur juga berfungsi untuk membersihkan jiwa manusia dari segala kotoran hawa nafsu yang kalau dibiarkan tentunya akan sangat menghalangi perealisasian diri, ya. Namun realisasi diri ini akan tercapai hanya apabila kita mampu mencerap akhlak atau sifat-sifat Tuhan ke dalam diri kita yang diekspresikan dalam istilah takhalluk, ya. Jadi ada tatahur, ya, tahakuk, dan takhalluk.
Tampak jelas dari sini bahwa takhluk menjadi syarat utama bagi perealisasian diri dari sifat-sifat Tuhan, sedangkan perealisasian diri itu sendiri menjadi syarat bagi tercapainya status insan kamil, yaitu manusia sempurna atau manusia ideal. Jadi kembali sebenarnya yang disebut manusia teomorfis ya dalam bentuk konkretnya adalah insan kamil. Status insan kamil ini hanya akan tercapai apabila kita telah mampu mengaktualkan atau mengejawantahkan sifat-sifat Tuhan dalam diri kita. Penyerapan sifat-sifat Tuhan ke dalam diri manusia inilah yang akan menciptakan manusia agung. Nietzsche pernah mengatakan bahwa kalau manusia ingin menjadi manusia agung, Übermensch, kita harus membunuh Tuhan. Karena kalau kita mengakui Tuhan sebagai Maha Pencipta, padahal syarat untuk menjadi manusia agung adalah mencipta, maka kita tidak akan mungkin menjadi manusia agung. Nah, Muhammad Iqbal dalam responnya terhadap pernyataan Nietzsche tersebut berucap bahwa untuk menjadi manusia agung bukanlah dengan cara membunuh Tuhan seperti yang diangankan atau dikhayalkan oleh Nietzsche, yang tidak mungkin kita lakukan, tapi justru dengan mencerap sifat-sifatnya yang agung seperti sifat mencipta, menyayang, adil, ihsan, dan lain-lain ke dalam diri manusia. Nah, mungkinkah pencerapan sifat Tuhan oleh manusia? Ya sangat mungkin ya. Misalnya sifat ihsan Tuhan, ya. Sifat Tuhan. Jadi Tuhan itu mempunyai sifat ihsan. Yakni berbuat baik kepada yang lain. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan, berbuat baiklah kamu kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu sekalian. Ya, ahsinu kama ahsanallah ilaikum. Ahsinu, berbuat baiklah kamu kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Nah, kalau kebaikan Tuhan sepertinya tidak perlu diragukan lagi ya. Semua yang ada di bumi ini sepertinya merupakan kebaikan Tuhan yang diperuntukkan oleh dan untuk manusia, ya. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan segala apa yang ada di atas bumi ini untuk manusia. Jadi itu bukti kasih sayang Tuhan. Ketika kita lahir, kita sudah tersedia bagi kita udara, air, api, tanah, dan sebagainya. Apakah kita minta? Tidak. Itu adalah bukti kasih sayang Tuhan. Maka Allah meminta kita untuk berbuat kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Saya telah menulis buku Tak Kenama Kata Sayang, itu menceritakan tentang berbagai nikmat Allah yang ada di luar diri kita dan di dalam diri kita untuk menunjukkan betapa Allah itu muhsin, ya, sangat baik sekali kepada manusia. Karena itu wajar kalau Allah kemudian meminta kita untuk berbuat baik kepada sesama sebagaimana Ia telah berbuat baik kepada manusia. Ahsinu kama ahsanallahu ilaikum. Ya, banyak cara untuk menirukan sifat-sifat Tuhan, misalnya menirukan sifat hidup yang abadi. Kita tahu Allah hidup, manusia juga hidup, tapi kehidupan Allah itu abadi, tidak akan ada akhirnya, sedangkan kehidupan manusia ada akhirnya. Nah, bagaimana cara menirukan sifat abadi hidup Tuhan? Nah, itu dengan cara mencipta, misalnya dengan cara membuat karya, ya, menulis buku dan sebagainya. Karena dengan tulisan itu manusia bisa mengabadikan pikiran, gagasan, cita-cita dan perasaannya, sehingga sekalipun penulisnya sudah tiada, kehadirannya akan terus dirasakan oleh para pembacanya di mana saja mereka berada. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada sesama, itu akan dikenang walaupun orangnya sudah meninggal, ya. Demikian juga kalau kita berkarya membuat masjid atau membuat bangunan-bangunan yang itu sekalipun manusia yang membangunnya mungkin sudah meninggal, dia akan tetap dikenang. Nah, kalau saya sebagai penulis, ya menulis adalah sebagai salah cara untuk mengabadikan hidup kita, karena walaupun saya misalnya kemudian meninggal, dan itu pasti meninggal, ya,
Tapi saya pastikan bahwa saya meninggalkan beberapa karya yang kemudian bisa kalau dibaca bermanfaat kepada orang yang lain. Dan dengan itu saya mencoba mengabadikan hidup saya. Jadi itu salah satu cara bagaimana kita menirukan sifat-sifat ilahi ke dalam diri kita sesuai dengan anjuran Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Kalau ditanya apa itu akhlak Allah, ya akhlak Al-Quran. Kalau ditanya apa akhlak Al-Quran, ya itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah jelas sekali dikatakan innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya dalam diri kamu ada akhlak yang besar, ya. Dan Nabi juga dikatakan uswatun hasanah, ya, jadi sebagai teladan. Jadi jangan jauh-jauh tirukan sifat-sifat kebaikan Nabi dan sebagainya. Maka kita sebenarnya sudah mencoba menirukan sifat-sifat Tuhan. Nah, apabila manusia telah mencapai perealisasian diri yang lengkap, ia akan menjadi cermin bagi Tuhannya. Ia juga akan menjadi tempat bertajalli atau mazhar tajalli bagi sifat, nama, tindakan dan juga bahkan bagi zatnya, seperti digambarkan oleh Abdul Karim Al-Jili dalam bukunya Al-Insanul Kamil, ya kan? Orang-orang seperti ini telah dengan kehendak bebasnya menjadikan diri mereka sebagai instrumen bagi tindakannya, sifat dan nama Allah, sehingga dikatakan Tuhan berbicara lewat lisan mereka, melihat lewat mata mereka, mendengar melalui telinga mereka, dan bertindak melalui anggota tubuh mereka. Inilah yang kita sebut dengan manusia sempurna atau al-insanul kamil, atau dalam konteks pasal ini manusia teomorfis, ya. Dan ini menjadi penting bagi kita, ya kan, untuk mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya, ya kan. Nah, ada satu masalah, ya. Dia bilang kalau kita mengikuti kehendak Allah yang sering disebut sebagai tawakal, ya, apakah itu tidak bertentangan dengan kehendak bebas manusia? Kalau manusia kemudian memasrahkan kehendaknya kepada kehendak Allah, bukankah manusia punya kehendak bebas? Nah, ini sering terjadi seperti konflik, padahal sebenarnya bukan konflik. Jadi ketika seorang sufi menyerahkan dirinya kepada Allah, itu menyerahkannya dengan sukarela. Jadi disitulah sebenarnya manusia melakukan kebebasan memilihnya. Dia memilih untuk mentaati Tuhan. Sementara ada orang yang lain memilih untuk tidak mentaati Tuhan. Jadi jangan dibilang bahwa sufi yang menghendaki menyerahkan kehendaknya kepada Allah itu bukan berarti bahwa dia tidak punya kebebasan memilih, tapi justru dia memilih untuk memasrahkan diri kepada kehendak Allah. Ya, inilah yang disebut Islam sebenarnya. Islam itu aslam yuslimu islaman, artinya menyerahkan diri kepada Allah, yaitu menyerahkan kehendak hawa nafsu dirinya kepada kehendak Allah. Jadi sejauh kita memasrahkan diri kepada kehendak Allah, memasrahkan kehendak kita kepada kehendak Allah, maka disitulah nilai keislaman seseorang. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan juga pendengar yang lain di luar mahasiswa, itulah yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini yang ke-7, yang mengambil tema manusia sebagai makhluk teomorfis. Nah, semoga ini bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang siapa diri manusia itu, ya. Oke, dan mudah-mudahan ini menjadi memberikan banyak jawaban terhadap pertanyaan bagaimana kita manusia bisa mengenal Tuhannya. Apakah ada unsur ilahi yang ada dalam diri kita sebagai syarat bagi manusia untuk bisa mengetahui sesuatu tentang dirinya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan dengan demikian saya akan akhiri episode kali ini, ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bagi saya untuk bisa melanjutkan minggu depan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.